ataupun mau mulai bisnis di tahun 2022, Iya, betul. jangan sampai salah. Oke, jangan sampai salah jalan ya. Betul. Jangan sampai pola pikir kita, pola pikir agraria, pola pikir era industri dipakai di era digital. Oke. Nah, ini pasti ketinggalan. Kita akan membahas, kebetulan kita akan membahas tentang sisi keuangan. Dari segi keuangan ya, itu lebih ke family financial edukasi. Oke, sebelumnya kita ingin tahu siapa sih Pak Marwoto. Pak Marwoto lagi, Pak Marwoto. Oke, Pak Maryanto. Oke, silakan Pak Maryanto. Santai aja, santai. Ngobrol santai saja sih sebetulnya. Ya. Gimana? Baik, salam kenal semua pemirsa dimanapun Anda berada, baik di dunia lain ataupun di dunia nyata. Nama saya Maryanto, profesi saya sebagai wira swasta di bidang komoditas, kemudian juga latar belakang pendidikan saya di bidang perhotelan. Jadi saya bisa mengkonsep untuk restoran, bar, tapi di sisi lain juga saya mempelajari di sektor keuangan dan sektor ekonomi, sehingga saya bisa mendapatkan hal yang sangat penting yang selama ini saya pelajari selama bertahun-tahun, dan banyak orang-orang yang masih belum paham tentang masalah ekonomi itu seperti apa dan solusinya seperti apa. Jadi mudah-mudahan dengan saya dengan Kang Untung ini membuat video, ada hal yang bisa saya sampaikan yang sudah pasti bisa menambah pengetahuan Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, khususnya menjelang tahun baru di tahun 2022. Karena kita ini sekarang di akhir tahun, di penghujung tahun 2021. Betul. Nggak kerasa ya, sudah bulan 12. Nggak terasa banget ya. Tahun depan sudah tahunnya macan ya. Tahun macan. Betul. Ya. Tahun macan, mau gitu kan. Oke, kita nggak tahu nih tahun 2022 itu seperti apa. Jadi di sini kita akan membahas tentang keuangan. Kebetulan beliau konsultan juga ya dari sisi keuangan ya. Iya. Nah, seperti itu. Nah, yang akan kita bahas ini apa nih? Apakah kita akan membahas dari awal kah tentang uang itu apa, atau misalnya sejarah-sejarah? Lebih baik ke sejarah dulu ya, sebelum kita bertahap ke yang lain gitu ya. Betul, karena orang bijak mengatakan belajarlah dari sejarah. Jadi sejarah itu segala sesuatu yang sudah terjadi di masa lalu. Ada yang baik, ada yang buruk, ada yang benar, ada yang salah. Nah, dari yang salah kita tinggalkan, yang baik kita lakukan, supaya sejarah kita hari ini menjadi sejarah yang baik untuk di masa depan. Khususnya untuk keuangan kita. Karena setiap orang pada dasarnya memiliki masalah keuangan masing-masing yang berbeda. Nah, sebelum saya bicara lebih detail apa itu keuangan, saya ingin menjelaskan tentang 4 era bisnis dan sistem keuangannya. Jadi paling penting 4 era bisnis ya. 4 era bisnis. 4 era bisnis sistem keuangan. Betul. Yang pertama apa? Nah, yang pertama itu era berburu dan meramu. Berburu dan meramu. Yang kedua itu era agraria. Era agraria ya. Pertanian. Yang ketiga itu era industri. Yang keempat itu era digital. Nah, dari 4 era ini saya jelaskan satu persatu supaya kita yang sedang berbisnis, yang sedang bekerja, ataupun mau mulai bisnis di tahun 2022, ya, betul. Jangan sampai salah. Oke, jangan sampai salah jalan ya. Betul. Jangan sampai pola pikir kita, pola pikir agraria, pola pikir era industri dipakai di era digital. Oke. Nah, ini pasti ketinggalan. Nah, akan saya bahas satu-satu. Oke, yang berarti kita bahas dulu ya. Yang pertama ya, berarti era bisnis ya. Bukan. Bukan era bisnis. Berarti lebih ke berburu tadi ya. Berburu dan
Meramu. Meramu. Oke. Yang pertama adalah berburu dan meramu. Ya. Oke, gimana? Jadi era berburu dan meramu di sini itu kapan? Kejadiannya itu di dalam masa prasejarah. Masa prasejarah adalah orang belum mengenal tulisan. Oke. Nah, kondisi orang pada zaman ini semuanya miskin di dalam masa berburu dan meramu ini. Oke, tapi jangan berpikiran berburu itu seperti kita nunggu lilin ya, bukan ya? Oh, bukan. Bukan berburu seperti itu, bukan ya? Bukan nungguin lilin. Itu zaman dulu ya. Ini berburu yang bawa tongkat, masih pakai bajunya kulit, ya kulit binatang. Mereka belum mengenal bahasa, belum mengenal tulisan. Ya, manusia purba. Manusia purba berarti Manusia ya. purba. Semua orang miskin. Sistem keuangannya pada saat itu apa? Bisa dinyatakan tidak ada sistem keuangan. Tidak ada ya, saat tidak itu. ada sistem Karena keuangan. mereka untuk cari Jangan makan tidak mengenal transaksi jual beli. Bahkan barter aja mereka nggak kenal. Zaman prasejarah itu. Iya, mereka hari ini berburu, hari ini makan, selesai. Selesai. Besok berburu lagi, dapat hasil buruan, makan, selesai. Seperti itu ya. Ya, nggak ada investasi, nggak ada Nggak reksadana, ada ya. Nggak ada kripto belum. belum. Jadi di era berburu dan meramu itu masyarakat prasejarah. Di sana tidak ada yang banyak kita bahas. Justru nanti akan kita bahas ini di 3 era berikutnya. Tetapi ini penting sebagai dasar adalah bahwa manusia itu mengalami yang namanya proses evolusi di dalam sistem. Oke. Dari berburu dan meramu, tidak ada bahasa, tidak ada sistem. Kemudian nanti akan masuk ke dalam era berikutnya, yaitu era agraria. Agraria. Ya. Kalau barter itu masuknya kemana? Kalau barter itu masuknya ke dalam era agraria. Oh, era agraria. Oke. Nanti kita bahas ya. Ya, nanti kita akan bahas di era agraria. Karena di zaman berburu dan meramu itu konsep barter mungkin sudah ada, tetapi belum terlalu jelas. Karena mereka belum mengenal bahasa. Pokoknya dia mencari berburu untuk makan aja. Untuk makan hari ini. Jadi kalau di sini yang masih berusaha untuk mendapatkan hasil hari ini, itu konsep dari zaman berburu dan meramu. Kita dagang, ada keuntungan. Misalkan dagang Cendol. hari ini ada keuntungan. Cukup untuk kebutuhan hari ini. Nah, ini memang pola berburu dan meramu ini terbawa sampai sekarang. Gitu. Cuma kalau dulu di hutan, sekarang di jalanan pakai gerobak. Ya, konsepnya masih sama, masih bisa berlaku hari ini. Tetapi apakah konsep berburu dan meramu ini relevan di era digital dan bagaimana kita menyikapinya nanti akan saya bahas di sesi kedua, sesi ketiga dan sesi keempat. Oke, berarti banyak sesi ya. Ya. Pokoknya tonton terus channelnya Kang Hun, nanti ada part 1 sampai part selanjutnya.